A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 10 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah atau 30 Mei 2023, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan bab yang kelima dalam kitab ini, yaitu bab muamalah. Dan yang sedang dibahas adalah pasal yang ketiga. Ini pembahasan tentang jual beli. Kemudian terkait pembahasan ini, lanjutannya adalah pembahasan yang ke-8 di halaman 664. Pembahasan yang ke-8 di halaman 664. Ini penjelasan tentang syuf'ah. Mungkin kita pernah dengar ya, dilarang membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Misalnya ada seseorang jual motor barunya. Harga motor baru ini 25 juta. Karena second, sama dia dijual murah, butuh uang 18 juta. Hari Sabtu itu. Kemudian pas hari Minggunya, hari Ahadnya, datang saudaranya, datang temennya, cerita-cerita ke motor akhirnya. Udah dibeli sama tetangganya 18 juta, kata dia batalin, saya yang beli. Akhirnya dia datang ke tetangganya. Duitnya maaf saya balikin. Nggak jadi dijual motornya. Nah, seperti ini kita tahu, nggak boleh jual beli seperti ini, nggak boleh gitu kan. Orang udah dibeli sama orang, disuruh batalin, nggak boleh. Atau mungkin laptop, handphone, dan lain-lain. Nggak boleh. Nah, ini penjelasan tentang syuf'ah, ini berbeda. Jadi tidak apa-apa kita jelaskan sekilas saja. Jadi syuf'ah itu adalah kepemilikan satu barang dimiliki oleh dua orang atau dimiliki oleh 3 orang. Ya, biasanya yang terjadi itu barangnya berupa warisan tanah. Ini pemiliknya ada 5 orang misalnya. Nah, di antara 5 orang ini, salah satunya misalnya, ini tanah kan belum dibagi. Jadi taunya ada warisan rumah 100, luas tanah 150 misalnya. Belum dibagi. Dari 5 orang ini salah satunya jual ke tetangganya. Kemudian yang berempat salah satunya tahu. Dia udah transaksi, udah bayar. Maka salah satunya nggak setuju. Saya yang beli. Batalin tuh. Balikin duitnya.
Nah, seperti ini boleh. Beda kasus dengan yang dicontohkan di awal tadi yang mungkin sudah pernah kita dengar pembahasan sebelumnya gitu. Nah, tapi detailnya kita simak pembahasan. Nah, di sini kita lihat yang pertama terkait penjelasan syuf'ah ini adalah definisinya. Apa yang dimaksud dengan syuf'ah? Syuf'ah adalah pengambilan yang dilakukan salah seorang sekutu terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya. Yang tadi kita kasih contoh 5 orang punya rumah warisan. Satunya udah dijual bagiannya sama tetangganya. Padahal belum dibagi. Atau punya tanah belum dibagi, sebelah sana punya siapa, sebelah sana punya, pokoknya punya milik berlima gitu. Nah, di sini dilakukan apa? Pengambilan yang dilakukan salah seorang sekutu terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya. Ini syuf'ah. Nah, tapi kalau misalkannya ini ada orang jual beli rumah, kita nggak bilang mobil, nggak bilang motor. Kenapa kita bilang rumah sama tanah? Karena memang harta diam gitu ya. Kalau mobil kan jalan, motor jalan. Nah, misalnya ada orang jual beli rumah, dia mungkin bahasanya salah jual. Katanya rumah di situ misalkannya laku harga 500 juta. Dia jual misalnya 200 juta gitu. Jadi udah transaksi, orangnya udah DP 5 juta misalnya, tinggal nanti sisanya ditransfer. Beres transaksi, dia ketemu sama orang. Kemudian katanya situ jual rugi gitu. Itu pasaran tuh bisa 500 nya cepat gitu, dan memang terbukti 500 nya cepat misalnya gitu. Maka setelah terjadi transaksi itu, dia nggak punya hak untuk ngambil lagi. Karena ini bukan syuf'ah, miliknya milik dia sendiri, dia seorang gitu. Kemudian misalkannya pembeli, dia mau ngebalikin, situ harus bayar 2 kali lipat misalnya. 200, balikin sini 400. Udah mau dibayar gitu kan, 400, dia mau jual balik 400 gitu. Ini bukan syuf'ah, jadi dia nggak punya hak untuk ngambil lagi untuk batalin transaksi sepihak. Tapi kalau syuf'ah ini beda. Jadi syuf'ah ini kalau nggak mau bingung, ada tanah milik berdua. Tanahnya 100 meter. Tapi belum ditentukan bagian A yang timur atau yang barat, atau yang utara atau yang selatan gitu. Bagian B yang timur atau yang barat atau yang utara atau yang selatan, belum ditentukan. Pokoknya itu 100 meter punya berdua aja. Tahu-tahu salah satu dari keduanya jual ke temennya, jual ke saudaranya. Saya punya tuh bagian 50 meter, karena 100 meter punya berdua. Kalau mau itu bayarin sini. Akhirnya dibayar sekian. Kemudian temennya yang satunya lagi, pemiliknya yang satunya lagi, kamu main jual ke sana aja kan begitu. Dia marah. Jual ke saya mau beli itu. Akhirnya apa? Akhirnya batalin. Walaupun mungkin udah berjalan 3 hari, udah berjalan seminggu, udah berjalan sebulan, batalin. Boleh. Karena ini beda kasus, bukan yang tadi kita contoh yang pertama, tapi ini namanya syuf'ah. Ya hanya saja memang ada hukum-hukumnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ini sebagai gambaran saja. Jadi syuf'ah itu ada tanah pemiliknya 2 orang, tapi belum dibagi. Kalau udah dibagi, itu udah bukan syuf'ah namanya, karena udah jelas. Yang bagian timur punya si A, bagian barat punya si B. Dijual mah nggak masalah. Tapi ini masalahnya belum dibagi. Gitu. Pokoknya dijual dengan harga sekian. Nanti tinggal situ ya udahlah kong kali kong sama si B begitu ya, kata si A gitu. Nah, ini misalkannya yang satu yang nggak terima, batalin, nggak masalah. Karena itulah yang disebut sebagai syuf'ah. Ada dalam syariat kita. Memang ada ketentuannya, tapi kita perhatikan. Ada beberapa disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, di bagian akhir di halaman 664.
Ya dikatakan ketentuan hukum syuf'ah telah ditetapkan di dalam syariat. Berarti syuf'ah yang tadi kita jelaskan itu bukan nggak boleh. Boleh, ada ketentuan dalam syariat. Di sini disebutkan ada tindakan, ada praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah. Rasulullah SAW menetapkan atau menyelesaikan urusan syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, di setiap barang yang belum dibagi. Jadi di sini Rasulullah SAW menyelesaikan masalah syuf'ah di setiap barang yang belum dibagi. Kayak tadi kita kasih contoh, ada tanah 100 meter punya 2 orang, si A sama si B. Si B jual ke si C, si A nya nggak terima. Si A nggak tahu menahu, tahu-tahu kata si C, sekarang tanah ini milik kita berdua, bukan sama si B lagi. Misalnya si A nya nggak terima, batalin, jual berapa kemarin? Udah nih saya yang bayar. Walaupun nggak dilebihin nggak apa-apa. Jadi kemarin dijual berapa? Misalkannya 100 juta. Nih saya bayar 100 juta. Saya yang lebih berhak beli. Dalam Islam namanya syuf'ah. Kenapa? Karena tanah itu milik berdua dan malam yuqsam, belum ditentukan bagiannya. Bagian si A sebelah mana, bagian si B sebelah mana, belum ditentukan bagiannya. Jadi nggak bisa main jual-jual aja gitu. Karena si A yang lebih berhak daripada si C, karena si B ini jualnya ke C gitu kan. Nah, fa idza waqa'atil hudud, kalau memang sudah ditentukan batasan-batasannya, ini milik siapa begitu. Wa surrifatit turuq, kemudian memang dipisahkan sama jalan, udah ketahuan. Ada tanah mungkin 100 anggapnya tanah mungkin 120 meter, kemudian kepisah sama jalan. Jalannya lebarnya ya anggap aja mungkin 7 meter atau 8 meter lah ya. 8 meter misalnya. Berarti sisa kanan kiri itu dari anggapnya 108 gitu ya. Sisa 50 meter, 50 meter, 8 tuh jalan. Ya sudah kan udah jelas ini punya siapa. Udah kebelah sama jalan. Memang pasti udah jelas tuh pemiliknya. Maka fala syuf'ah, tidak ada syuf'ah. Maksudnya tidak ada syuf'ah bagaimana? Misalkannya pemilik yang di seberang sana punya si A, yang di seberang sini punya si B, karena udah kepotong jalan, udah ketahuan lah pemiliknya. Kemudian si B jual ke si C, si A nggak terima, sok-sokan nggak terima gitu kan. Ini kan kita temenan, kita seberang-seberangan, saya lebih berhak ini, batalin, kemarin bayar berapa? Batalin, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau sudah begitu, tidak ada lagi syariat syuf'ah, tidak ada lagi hukum syuf'ah seperti itu. Karena kepemilikannya udah jelas. Nah, ini yang pertama, ketentuannya demikian. Kemudian yang kedua, ketentuannya adalah di halaman 665, bisa dilihat yang kedua. Jadi syuf'ah ini tidak berlaku kecuali pada harta yang bisa dibagi. Ya, syuf'ah tidak berlaku kecuali pada harta yang bisa dibagi. Kalau nggak bisa dibagi, karena mungkin semacam contohnya di sini disebutkan kamar mandi. Kamar mandi itu ukuran berapa kali berapa? 1,5 kali 1,5 misalnya, atau 120 cm kali 120 cm misalnya. Kalau dibagi jadi apa gitu kan? Itu kepemilikannya berdua, ya itu nggak bisa syuf'ah di situ. Atau contohnya di sini ada ruangan yang kecil, atau misalkannya mungkin ada ya kamar kecil berapa kali berapa, kalau dibagi nggak berbentuk gitu kan. Maka itu tidak ada syuf'ah. Kenapa demikian? Ini berdasarkan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di halaman 664. Kata-kata yang tengah-tengah itu apa? Qada Rasulullah SAW bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah menetapkan syuf'ah pada barang yang memang belum dibagi. Berarti barangnya harus bisa dibagi. Kalau nggak bisa dibagi, ya tidak berlaku di dalamnya hukum syuf'ah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ketentuan yang lainnya kita lihat. Tidak berlaku syuf'ah kalau memang sudah ditentukan batasan-batasannya. Kemudian di sini dibilangnya dan cara-caranya telah ditentukan. Artinya mungkin di sini kalau di naskah Arabnya, kalau kita lihat dalam hadis itu disebutkan itu fa idza waqa'atil hudud, kalau memang sudah ada batasan-batasannya begitu kan. Kemudian wasorrifatit turuq. Wasorrifatit turuq, kalau di sini dikatakan ditentukan cara-caranya. Ya bisa jadi ditentukan cara-caranya, bisa jadi terpisah dengan jalan yang tadi kita jelaskan begitu ya. Fala syuf'ah, maka tidak ada lagi syuf'ah. Misalnya ahli waris berkumpul gitu kan, kemudian ditentukan batasan-batasannya, ini ada sawah sekian, atau dengan cara-cara mereka yang sudah diketahui, kemudian dijual bagian si anak nomor 3, anak nomor 6, ya nggak masalah karena sudah jelas gitu. Sehingga kalau memang seperti itu tidak berlaku lagi syuf'ah. Ya disebutkan penjelasan lanjutannya, karena setelah aset serikat itu dibagi, artinya kepemilikan bersama dibagi, maka kedudukan sekutu berubah menjadi tetangga. Jadi udah bukan lagi kepemilikan barang, statusnya bertetanggaan begitu. Sedangkan tidak ada syuf'ah terhadap tetangga menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau misalkannya contoh ya, ada orang punya rumah pengen dijual, ya kan? Kalau bahasa kita kan tetangga yang lebih berhak gitu ya kalau bahasa kita. Tapi kalau secara hukum syariat, misalkannya udah dijual sama orang luar, ya nggak masalah, lanjut-lanjut aja. Jangan tetangganya datang, saya kan tetangga kamu, jualnya harusnya ke saya lebih berhak, gini-gini. Ya siapa sih itu? Ini tidak ada syuf'ah. Karena syuf'ah itu kepemilikan bersama, berdua misalnya, yang satu jual nggak bilang-bilang, yang satu nggak terima, udah saya aja yang beli, itu baru namanya syuf'ah. Karena memang menurut pendapat yang sahih, kalau sudah dibagi-bagi itu statusnya udah tetangga, bukan syuf'ah lagi. Contoh misalkannya nih, ada kontrakan ada 5 pintu, 5-5-nya ukurannya sama, besarnya sama, semuanya sama. Kemudian ini ternyata kontrakannya jadi warisan. Ahli warisnya 5 orang. Kemudian mereka sepakat, pintu pertama punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, misalnya begitu ya. Kemudian qadarullah, salah satu dari mereka anak pertama mau jual. Kemudian dia iklan, laku. Ada anak kedua atau anak ketiga yang komplain, kenapa sih itu kakak jual ke kita? Ini nggak ada syuf'ah lagi. Kenapa? Karena udah dibagi-bagi gitu. Tapi kalau misalkannya ini rumah ada 5 pintu, tapi secara status dan mereka tahu ini belum dibagi gitu kan, yang punya ke satu siapa, kedua nggak tahu, belum dibagi pokoknya. Tahu-tahu anak ke satu jual pintu ke satu ke temannya, yang lain ribut, kita aja yang beli, batalin. Jual berapa kemarin? 300 juta. Kasih 300 juta, balikin. Ini punya kita. Berarti situ sekarang udah ngontrak di sini, misalnya gitu kan. Nggak apa-apa, karena memang belum dibagi 5 pintu itu. Tapi kalau udah dibagi masing-masing, maka statusnya tetangga. Jangan main minta batal-batalin, karena tidak ada hukum syuf'ah lagi di situ gitu.
Kemudian lanjut yang berikutnya, yang keempat. Tidak ada syuf'ah kalau memang ketika transaksi yang satunya hadir, atau yang satunya tahu tapi dia nggak minta syuf'ah, dia diam-diam baik, diam-diam aja gitu kan, dia setuju-setuju aja. Sampai udah lewat sehari, 3 hari, seminggu, sebulan, baru dia ngomong, ya itu mendingan kemarin saya aja yang beli gitu. Lah situ kemarin hadir, diam aja kan begitu. Gak bisa lagi syuf'ah. Kenapa? Karena dalam hadis, dalil terakhir di halaman 665. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ibnu Shuraih. Disebutkan asy-syuf'atu liman wathabaha. Syuf'ah itu buat orang yang langsung nuntut haknya. Jadi kalau kita ambil wudhu kan kita tahu ya, kalau ambil wudhu harus mualah kan ya. Jadi ambil wudhu dari rumah nih, cuci tangan, kumur-kumur, muka, semua. Pas kaki, antar aja di masjid. Ini nggak sah. Nggak sah. Iya. Ke masjid naik motor 15 menit baru nyampe masjid gitu kan. Nggak sah. Jadi ambil wudhu harus mualah gitu kan. Ini maksudnya biar sebagai gambaran ya, terkait pembahasan apa namanya syuf'ah ini. Nah, ini sama. Kemarin waktu transaksi dia hadir. Udah beres. Surat-surat udah lagi tinggal nunggu jadi aja lah begitu ya. Tahu-tahu 3 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan, lebaran dia ngomong, kemarin telepon saya yang beli, batalin telepon orangnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika akad dia hadir, dia tahu. Dalil yang lain di halaman 666. Dalil yang lain di halaman 666. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Sanadnya ada dhaif, tapi dalil pendukung banyak gitu ya. Ada dalil pendukung lah begitu. Disebutkan Nabi SAW mengatakan asy-syuf'atu kahallil iqal. Syuf'ah itu mirip-mirip kayak iqal. Iqal itu nanti pembahasannya iqalah tuh yang materi berikutnya. Mirip-mirip sama iqal. Iqal itu artinya apa? Iqalah itu nanti kita akan simak. Iqalah itu adalah saya jual handphone nih sama teman saya. Dibeli sama dia handphone ini 2 juta. Hari Sabtu. Hari Ahad dia datang. Afwan, saya nggak jadi, mohon maaf, saya nggak jadi beli handphonenya, nggak apa-apa ya. Balikin lagi 2 juta ya. 2 juta balikin lagi nggak apa-apa ya. Ya udah nggak apa-apa, sini balikin. Saya balikin 2 juta, dia balikin handphone. Nah, syuf'ah ini mirip-mirip kayak begitulah. Mirip-mirip seperti itu. Jadi ketika tanah dimiliki oleh 2 orang, belum dibagi, pokoknya itu 100 meter punya berdua aja. Atau misal ya itulah misalnya seperti tanah seperti itu ya. Kemudian dia main jual-jual aja ke orang ketiga gitu. Jadi kepemilikan tanah itu orang pertama dan orang ketiga sekarang gitu kan. Orang pertama nggak terima, balikin gitu. Ini sama mirip dengan iqalah yang nanti akan dibahas insyaallah. Kecuali kalau yang satunya lagi tidak hadir, maka dia punya hak untuk melakukan syuf'ah. Walaupun berbulan-bulan, walaupun bertahun-tahun. Main jual-jual nggak bilang-bilang, ini tanah milik siapa? Oh ini tanahnya milik Bapak A dan Bapak B. Bapak A ini mungkin di kampung lama nggak tahu gitu kan. Tahu-tahu pas sudah setahun datang, yang C datang, Pak ini tanah milik kita berdua gitu, bukan sama si B lagi. Udah dijual ke saya. Nggak bisa, kalau dia nggak terima, ya sudah.
Dia bisa beli itu. Dia bisa beli seharga kemarin, balikin lagi duitnya begitu. Seperti itu. Kalau tanah udah naik, ya tetap ini namanya syuf'ah masalahnya. Balikin lagi duitnya yang kemarin begitu. Balikin lagi duit yang kemarin seperti itu. Kemudian lanjut yang keenam. Syuf'ah ini dianggap gugur kalau pembelinya mewakafkan. Ada tanah 100 meter. Dibeli karena tanahnya dijual murah, katanya orang butuh gitu ya. Ada tanah anggap aja 200 meter lah biar enak, 200 meter. Kemudian setelah dibeli, ini 200 meter kepemilikan bersama gitu. Belum ditentukan punya A mana, punya B mana. Akhirnya apa? Akhirnya yang beli langsung mewakafkan, pengen dibikin musola misalnya, atau pengen dibikin ruang serbaguna buat orang belajar TPA di situ, atau pokoknya diwakafkan sama dia, atau dihibahkan, disedekahkan. Kemudian pemilik yang satu lagi seiring berjalannya waktu baru tahu dia. Dan dia tahu ini diwakafin begitu ya. Maka dia tidak boleh dia tidak punya hak syuf'ah. Kenapa? Karena kalau disyuf'ahin, kalau disyuf'ahin berarti wakafnya gagal. Sehingga apa? Yang lebih dimenangkan jadikan wakafnya, jangan dimenangin syuf'ahnya. Sehingga apa? Sehingga sebetulnya tidak ada yang dirugikan orang tanah itu diwakafkan gitu kan. Gitu. Tapi kalau ada hak syuf'ah, berarti tanah wakaf gagal, batal gitu. Sehingga kalau memang sudah diwakafkan, berarti tidak ada lagi hak syuf'ah. Itu yang keenam. Kemudian lanjut yang ketujuh. Pembeli berhak memanen serta menanam yang terpisah. Jika ia membangun dan menanaminya, maka sekutu yang menjadi pensyuf'ah dapat memilikinya dengan membayar harganya atau mencabutnya dengan mengganti kerugiannya, sehingga ia tidak menimbulkan mudarat dan tidak pula menjadi penyebab timbulnya mudarat. Sebelumnya masalah tadi yang kalau sudah diwakafkan tidak boleh syuf'ah lagi, kecuali kalau wakafinya salah wakaf nih, jadi mudarat. Diwakafkan tahu-tahu buat kumpul aliran sesat. Misalnya gitu kan. Maka yang dimenangkan adalah syuf'ahnya. Tapi kalau diwakafkan benar sama sedekah jariyah nggak boleh. Itu lebih dimenangkan daripada syuf'ah. Kemudian terkait yang tadi ke-7, misalkannya ada tanah garapan ada 300 meter milik 2 orang. Kemudian orang yang pertama tinggalnya jauh. Orang yang kedua dekat-dekat situ sama dia dijual ke orang ketiga.
udah dibeli. Jadi sekarang statusnya 300 meter adalah milik orang pertama dan orang ketiga. Orang kedua udah jual ke orang ketiga. Cuman masalah kan belum dibagi, ya kan? Tapi orang yang ketiga ini inisiatif, namanya tanah sayang dianggurin, sehingga mungkin ya di lokasi itu bisa ditanam sawit, mungkin nih lagi di Sumatera mungkin ya lokasinya gitu. Akhirnya sama dia ditanamin sawit, beli pokok-pokok yang kecil itu, apa namanya, bibit-bibit yang kecil itu ditanam. Kemudian sama dia dibuat bangunan kecil berapa kali berapa buat istirahat gitu. Nah, kemudian datang nih orang yang pertama. Setelah datang, kepemilikannya bukan sama orang yang kedua, tapi sama orang yang ketiga. Kalau misalkannya orang yang pertama ini tidak terima, kalau terima lanjut-lanjut aja gitu, nggak ada masalah ya. Tapi kalau orang pertama ini nggak terima, maka misalnya dia bilang, udah, ini dia jual kemarin nggak bilang-bilang saya. Dalam Islam namanya syuf'ah, saya berhak untuk beli karena saya ada uang buat beli ini semua. Maka dia harus ganti apa kemarin transaksi tanahnya. Terus dia ganti pohon-pohon yang udah ditanam itu. Kemudian dia ganti bangunan yang udah dibangun. Setelahnya mau dicabut tanamannya, mau dirobohin bangunan, terserah yang ganti gitu. Sehingga di sini apa? La darara wala dirara. Orang pertama nggak dirugikan, orang ketiga juga tidak dirugikan. Uangnya kembali 100%. Nah, ini poin yang ke-7. Kemudian poin yang ke-8. Pertanggungjawaban syuf'ah ditujukan kepada pembeli. Dan pertanggungjawaban pembeli ditujukan kepada penjual. Jadi pensyuf'ah dia berhak minta aset yang dijual kepada pembelinya. Sedangkan pembelinya harus mengembalikan kepada penjualnya tentang keseluruhan harta yang berkaitan dengan kewajiban syuf'ah di dalamnya. Jadi kalau tadi kita bilang tanah 300 meter milik orang pertama dan orang kedua. Orang kedua jual ke orang ketiga. Maka orang pertama nggak terima berurusan dengan orang ketiga. Orang ketiga urusan sama orang kedua. Selesai. Seperti itu. Kemudian lanjut yang ke-9. Nah, dikatakan aset yang berhak di syuf'ah tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan. Maksudnya di sini hak untuk syuf'ah ya. Hak untuk syuf'ah itu tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ada tanah 300 meter milik orang pertama dan milik orang kedua. Orang kedua nggak boleh menjual-jual aja ke orang ketiga tanpa izin dari orang pertama. Orang kedua nggak boleh ngasih aja ke orang ketiga tanpa izin dari orang pertama. Kata orang kedua bilang sama saudaranya, no tanah gua no, ntar punya lo berdua sama dia, udah punya gua, bukan punya gua lagi gitu. Tahu-tahu dia ngomong sama orang pertama, itu milik kita berdua. Lah, info dari mana gitu kan? Nggak boleh main ngasih-ngasih, nggak boleh. Maka tidak diperbolehkan kalau di situ ada syuf'ah main jual-jual aja, main ngasih-ngasih ke orang lain, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dia jual atau dia kasih, ini bertentangan dengan syariat syuf'ah.
Syarat syufa itu apa? Menolak mudarat dari syuf'ahnya dia. Jadi orang pertama, orang kedua. Orang pertama nggak boleh mudorotin orang kedua. Orang kedua nggak boleh mudorotin orang pertama. Kalau main jual-jual ke orang lain, nah namanya mudorotin salah satu dari mereka. Kalau main hadiah-hadiahin ke orang lain, namanya mudorotin salah satu dari mereka. Sementara dalam Islam itu la dororo wala diroro. Berarti kesimpulan pemahamannya adalah syuf'ah itu barang yang dimiliki oleh dua orang. Di sini biasanya tanah. Biasa tanah warisan, umum. Ada rumah bangunan, misalkannya rumah luasnya sekian, luas tanah sekian, luas bangunan sekian, milik bertiga, milik berlima, anak-anak semua, masa anak-anak yang meninggal tuh warisan, harta waris. Maka nggak bisa salah satu dari mereka jual haknya, padahal nggak bisa dibagi, padahal belum dibagi begitu, padahal belum dibagi. Ya karena memang hal-hal seperti ini, pokoknya hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman, permusuhan dalam Islam itu dilarang. Kalau ini terkait internal antar orang yang punya hak syuf'ah. Tapi beda judul dengan yang tadi kita sebutkan ya. Orang jual motor baru ke tetangganya dan seterusnya tadi yang kita sebutkan di awal. Ini beda kasus. Nah, setelahnya kita akan lanjut ke iqalah insyaallah setelah adzan. Tafadhal muazzin. La ilaha
Bismillah. Jelas, yaitu membatalkan transaksi. Langsung kita lihat definisinya nih di pembahasan yang ke-9. Iqalah adalah membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang kepada pembeli dan barang kepada penjual jika salah satu atau keduanya merasa menyesal. Ya, iqalah membatalkan transaksi. Ya, misalkannya jual beli mobil, jual beli motor, jual beli handphone, jual beli laptop, kemudian jual beli barang-barang elektronik. Tahu-tahu pembelinya datang, maaf saya nggak jadi beli, gitu kan? Ingin dibatalkan. Walaupun di situ misalkannya ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Maka kalau penjualnya masih mau nerima, boleh atau tidak? Boleh-boleh aja. Nanti kalau ada yang nanya, loh, itu kan khiyar syarat, Ustaz. Ya, kalau memang mau direstuin ya, ntar ganti judul, nggak iqalah lagi judulnya. Judulnya khiyar syarat gitu kan. Ini iqalah, ini kita bayar sama orang, gitu. Saya ingat ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah beli handphone jadul sama salah seorang. Handphone 3310 gitu. 300.000 waktu itu, apa 350 lah, 350. Saya udah bayar lunas, kodol besok mati total pas saya bawa pulang. Kemudian besokannya saya datang ke dia, minta balikin duit, dibalikin 100%. Barangnya dibalikin ke dia lagi. Dia belanja di Glodok kali ya, apa di mana gitu. Iqalah itu namanya. Makanya kita lihat di halaman 667. Apa hukumnya? Hukumnya disunnahkan, mustahab. Kalau misalnya seorang pembeli, seorang yang melakukan jual beli, pembelinya datang minta balikin duit, kita kasih. Dan memang kita lihat barangnya utuh, 100% utuh. Nggak ada cacat, nggak ada, pokoknya balikin normal, nggak ada masalah pokoknya. Masalahnya cuma di hati doang, mau nerima apa enggak gitu kan. Soal barang nggak ada masalah. Maka ini mustahab ketika diterima. Dalam hadis disebutkan, ini hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Man aqala musliman, siapa yang melakukan iqalah terhadap seorang muslim. Man aqala musliman bai'atahu, siapa yang melakukan iqalah terhadap seorang muslim ketika dia jual beli, aqalallahu athratahu, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nyesel atau nggak nyesel, dia mau balikin barang, terima aja udah. Tapi memang berat ya prakteknya gitu kan. Tapi syariatnya memang begitu. Kemudian dalil yang kedua, man aqala nadiman, barang siapa yang dia melakukan iqalah sama orang yang nyesel udah beli barang, mungkin nyeselnya karena satu dan lain hal gitu ya. Aqalahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengiqolahkan dia nanti pada hari kiamat soal dosa, soal kesalahan. Allah maafin dah, maafin. Karena dia iqolah waktu transaksi jual beli. Tapi memang berat. Coba masing-masing mikir, siapa yang pernah ngalamin gitu ya. Kalau belum ya besok-besok ketika dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, ya siap-siap dibuka hatinya gitu kan. Memang berat sih, memang berat. Iya, apalagi uangnya udah dipakai, maka ya dicicil lah. Gimana pokoknya coba apa namanya solusinya gimana gitu sama pembeli. Uangnya udah dipakai gini.
ya kita mah sama orang Islam jujur-jujuran aja, amanah-amanahan aja gitu ya. Seperti itu. Yang jelas nih pahalanya besar, memang berat tapi luar biasa pahalanya. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan itu. Kemudian tidak lupa juga iqalah ini ada syarat dan ketentuannya. Kita lihat di halaman 667 ini. Yang bagian akhir nih ada 3 poin. Yang pertama, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah iqalah itu masuknya membatalkan akad jual beli yang pertama atau mengadakan akad jual beli yang baru? Jadi misalkannya udah beli motor harganya 7 juta, harganya 10 juta. Pembeli datang lagi ke showroom, nggak jadi saya beli, balikin duit saya gitu. Nah, transaksi yang pertama tadi batal, ya udah sini balikin duitnya gitu. Ini menurut pendapat yang pertama. Kalau menurut pendapat yang kedua, itu sama aja transaksi jual beli yang baru. Jadi kalau situ mau balikin, saya belinya saya berani ngangkat 9 juta, jangan 10 juta gitu. Karena ini jual beli akad yang baru gitu. Kalah. Tapi di sini disebutkan pendapat pertama dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah rahimahumullah, sedangkan pendapat kedua dipegang oleh Imam Malik. Berarti di sini lebih selamat milih pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Jadi balikin duit utuh. Kenapa? Karena kita dapat faedah, dapat manfaat yang tadi disebutkan dalam hadis. Kan seperti itu. Kalau dipotong ya gimana gitu kan? Nanti nggak jadi dapat faedah tersebut, manfaat yang tadi disebut dalam hadis. Kemudian yang kedua, iqalah dibolehkan jika sebagian barang yang dibeli itu rusak dibandingkan sebagian lainnya. Jadi iqalah dibolehkan kalau barang yang dibeli itu rusak, sementara yang sisanya masih utuh. Contoh misalkannya apa? Ya misalkannya beli beli handphone, ada chargernya gitu kan. Kemudian dia nggak jadi beli. Besokannya dibawa ke penjualnya, chargernya udah hilang. Boleh iqalah. Udah nggak apa-apa, chargernya hilang. Kemarin berapa? Beli handphonenya, oh sekian. Charger hilang, potong sana nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, ini tetap dibolehkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di dalam iqalah tidak dibolehkan mengurangi harga atau menambahinya. Berarti ini nanti terkait khilaf di poin yang pertama gitu ya. Jika harga dikurangi atau ditambahi maka tidak ada iqalah di dalamnya. Sehingga ketika itu iqalah menjadi akad jual beli yang baru yang di dalamnya berlaku hukum jual beli yang disempurnakan dengan hak syuf'ah. Dan disyaratkan adanya serah terima pada jual beli makanan dan ketentuan hukum jual beli yang lainnya seperti sigot jual beli, ijab qabul dan lain-lain. Berarti poin yang nomor 3 mendukung pendapat jumhur di poin yang pertama. Sehingga tidak boleh ada pengurangan harga atau ditambahin. Nah, tapi beda kasus sama yang kedua nih ya, tadi yang balikin handphone chargernya hilang gitu kan, itu lain gitu. Jadi tetap dikondisikan. Nah, ini tentang syuf'ah dan iqalah ya, mirip tapi berbeda. Ya insyaallah nanti lanjutnya kita akan masuk di pasal yang keempat. Ya kita akan bahas
tentang beberapa akad. Ada akad syirkah, ya akad syirkah sama mirip-mirip dengan syuf'ah. Kalau syuf'ah tadi masalah join tapi pembahasannya kayak yang tadi. Kalau di sini masalah join tapi beda lagi nanti bahasanya seperti itu. Kemudian nanti ada lagi bahasan yang berikutnya, ada akad mudharabah. Sering dengar kita mudharabah tuh. Ntar bagaimana ya? Kita akan bahas insyaallah. Ada lagi akad musaqah sama muzara'ah. Kemudian ada akadnya ijarah, sewa ya. Kemudian ada lagi ja'alah, ada hiwalah atau hawalah. Ini dibahas nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan terkait bahasan? Tafadhal. Mungkin ini bukan pembahasan. Seseorang minta apa namanya itu jasa tenaga lah orang jasa saya. Cuman saya akadnya sama yang minta itu kebetulan hanya sekian. Terus saya nyari orang 5 orang atau berapa orang, tapi rupanya Di bawah itu. Itu boleh nggak istilahnya? Iya. Jadi penanya ini ada kesepakatan proyek ya. Mungkin proyek catering atau proyek apa. Kesepakatan harganya sekian gitu ya. Kemudian penanya ini setelah sepakat sama orang itu nyari tenaga. Tapi kesepakatan sekian gitu kan ya. Boleh atau tidak? Boleh. Karena al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu mubah, boleh. Illa idza dallat dalilu ala tahrimi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Nah, di situ sisi haramnya di mana gitu. Paham insyaallah ya? Ya tidak masalah. Ya, seperti saya baru kemarin ditanya kasus yang sama gitu. Bukan nanya lah, munaqasyah, kita diskusi lah. Sesama teman, sama-sama orang Libya. Jadi beliau ini diminta terjemah satu kitab. Kemudian diminta terjemah satu kitab sama orang yang pertama. Kemudian ada orang yang kedua dengar informasi, akhirnya dia minta file sama orang yang pertama. Filenya dibeli nggak apa-apa lah, dibayarin berapa gitu. Kata orang pertama, enggak, ini filenya saya buat wakaf ini gitu. Jadi buat sedekah, jadi buat bagi-bagi gratis gitu. Kalau saya jual, jadi di sini gratis dijual gimana gitu. Jadi kayak dilema buat orang yang pertama gitu. Akhirnya dia nggak mau jual, dia punya file terjemahannya yang sama teman saya ini. Orang kedua ini dia kenal sama teman saya, akhirnya ngubungin, tolong diterjemahin ulang itu. Teman saya langsung mikir, wah ada terjemahan kemarin gitu kan, tinggal dikasih aja. Itu gimana ya hukumnya ya gitu, diskusi kita. Maka saya bilang ya dari hasil-hasil kita baca-baca kitab gitu ya, hal-hal yang kedepannya bakal menimbulkan permusuhan itu dilarang gitu. Nanti kalau si orang pertama tahu, penerjemah si fulan, antum, nama antum di bukunya orang kedua gitu kan, orang pertama mungkin terprotes gimana gitu, nggak tahu protes nggak protes deh, baik apa nggak tahu ntar gimana. Istilah daripada lebih baik jangan kan begitu. Akhirnya baru
Saya kasih solusi kayak begini. Solusinya bilang sama orang kedua, saya nggak mau nerjemahin karena saya habis nerjemahin ke orang yang pertama, saya nggak enak sama dia. Nanti kalau saya terjemahin penerjemah nama saya di buku orang pertama, nama saya juga, oh nggak enak saya. Kalau situ mau, nanti saya minta tolong sama teman saya. Ntar sini saya minta tolong sama teman saya. Nanti teman saya yang nerjemahin. Sehingga nanti setelah beres diterjemahin, nama penerjemah, nama teman saya gitu. Saya kasih solusi seperti itu. Dia ngomong lagi, tapi nggak enak nih Ustadz nih. Orang pertama kenal sama saya, nanti dikiranya saya gimana? Oh bagus kalau orang pertama kenal dekat sama saya, sama antum gitu kan. Tinggal nanti antum cerita, orang kedua minta ana terjemahin, tapi ana nggak enak sama antum orang pertama, karena kita udah kemarin antum udah bayar jasa terjemahan. Makanya ana minta tolong tuh sama orang ketiga, sama teman ana. Gitu, jadi enak gitu kan. Selesai. Tinggal nanti kesepakatan jasanya sama orang kedua sekian, nanti dia cari temennya, kesepakatan jasanya di bawahnya. Itu lebih aman. Ya wallahu a'lam. Ada lain yang ditanya? Tafadhol. Gini Ustaz, kasusnya hampir sama sih Ustaz. Ini ada, kita mau bangun rumah, kita nyewa pemborong gitu ya. Hitungannya borongan nih bangunannya. Terusnya sama si pemborong dikasih harga, nanti rumah ini bangunnya ada beli asbes 3 asbes, semen 3 sak, umpamanya gitu kan. Harga semennya 1 sampai sekian total, ongkos tukang sekian total gitu kan. Sampai akhirnya ada totalnya itu saat setelah kita bayar, kita sepakati bayar, si pemborong itu pas beli semennya dia nawar lagi ke material sebagai tambahan margin gitu saat, atau beli asbesnya ditawar lagi sama dia gitu dari harga yang ditawarkan kita gitu. Itu boleh nggak gitu? Ambil tambahan margin dari situ. Jadi soal pemborong rumah ya, pemborong rumah kita ambil kesepakatan sama dia, harga materialnya udah dirinci sama dia sekian, ya kan? Kemudian ini apa namanya, mungkin kaitannya dengan jual beli salam gitu ya. Jadi speknya udah disampaikan di awal gitu ya, harganya udah disampaikan di awal gitu, dan dia memang pemborong. Jadi antum jangan bilang ini menjual barang yang bukan miliknya dia, bukan ya. Ini masalah pemborong lain ya. Jadi memang dia pemborong, dia punya spek, dia punya harga sekian gitu kan. Kemudian masalahnya ketika dia di sono nawar lagi buat ngambil margin lebih. Boleh atau tidak boleh? Ya wallahu alam, sampai di sini kita lihat tidak ada pelanggaran. Pelanggarannya apa di sini? Kalau memang tidak ada pelanggaran, dan antum kan tahu istilahnya antum sebagai yang punya rumah, yang punya tanah, antara dua tuh, antara antum tahu harga dari mulut ke mulut, istilahnya memang itu udah oke, kan antum pasti tanya-tanya, pemborong ini murah nggak nih, nawarnya sekian nggak, sekian nih, gimana? Mungkin antum punya teman-teman yang paham gitu kan, sehingga dengan itu antum oke aja kan gitu. Ketika pemborong, saya pernah cerita sama sama beberapa orang lah, masalah ini mobil. Satu mobil Jepang, satu mobil Amerika. Waktu itu masalah ganti kopling. Habis itu orang tuh nggak mau punya mobil Amerika, mobil Eropa, katanya spare partnya susah gitu kan. Habis itu mahal katanya gitu. Maunya punya mobil-mobil Jepang gitu kan ya. Di sini kita bukan iklan, bukan lagi cerita aja nih terkait yang ini nih. Nah, waktu itu saya mengalami ganti kampas kopling. Kampas kopling itu kata bengkel yang langganan saya itu susah Ustadz dicarinya. Udah ke Malaysia, udah ke Thailand, ngubungin teman di sana nggak dapat barangnya. Udah seminggu tuh. Saya iseng ngubungin bengkel resmi. Ada Pak stoknya? Berapa harganya? 2.500.000. Habis itu pas besoknya atau itu saya nggak lapor sama dia, sama bengkel langganan. Dia ngubungin, Ustadz udah dapat kampas koplingnya berapa? 2.700.000. Gitu. Kan ada kelebihan 200. Saya mau oke aja lanjut. Kalau dia bilang 4.500.000, ya mungkin saya protes gitu karena saya udah tahu harganya gitu kan. Sama antum sebagai yang punya rumah,
Ketika ada pemborong nawarin, kan antum tahu semen persak harganya berapa, ini berapa. Gitu juga Ustaz. Ya enggak, ini berarti antum. Mungkin orang lain yang ngalamin. Itemnya kan banyak kan, ada genteng. Iya, makanya ana bilang apa? Ana bilang ketahuan kita antara dua. Satu, taunya kita memang pakai ilmu, atau dua, taunya kita murah. Udah gitu doang. Berarti di sini kita udah unsur apa? Saling redho. Poinnya di gini, kita paling andaikan pun kita nawar harga totalnya Ustaz, nggak nawar harga per barangnya, karena kita pasti nggak bakal tahu tuh semen berapa sesak. Loh, kata antum tadi udah dikasih tahu Iya, sepaket. Menawarkan ini semennya sekian. Berarti Kan poinnya masalahnya. paham. Berarti antum nanti ambil gambar yang globalnya, nanti jatuhnya harga per meter sekian. Dari itu kan ketahuan gitu kan. Dari jumlah dibagi kan ketahuan gitu kan ya. Intinya adalah apa? Intinya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan makan harta sesama dengan cara yang batil kecuali saya yang ridho. Antum ketika lihat pemborong nawarin sekian, antum kan ngitung, antum kan ngelihat. Taunya antum mahal gak jadi. Taunya antum murah jadi. Taunya antum tengah-tengah, ya udahlah daripada nggak ada yang lain. Kan gitu. Cuman yang antum ragukan adalah ketika dia udah nawarin barang harga barang ke kita, di sono masih nawar untuk ngambil margin lebih. Yang antum ragukan itu kan? Ya nggak masalah. Yang disampaikan kan berarti kan ada diselisihkan lagi gitu sama si pemborong saat kita memedia nawar. Iya, paham. Tadi kan sudah kita sampaikan, kalau memang harganya harga normal, kemudian masuk ke orang yang akan membeli, yang akan menerima, ya nggak masalah. Tapi kalau harganya tidak harga normal, yang menerima yang ditawarkan oleh pemborong itu juga bakal nolak kok gitu. Kayak contoh, ada kasus di zaman Nabi SAW barang-barang pada naik tuh kan, ya kan? Kayak sekarang nih bensin, antum mau jual bensin 1 liter 50.000 boleh nggak? Boleh, tinggal orang mau beli apa enggak kan begitu. Namanya dia pemborong, dia nawarin harga ke antum sekian. Kalau itu kan biasanya udah jelas saat kita nawarkan 50.000 udah jelas. Kalau ini kan kita nawarin 100.000, ternyata dia belinya cuma 50.000 pas realisasinya ke. Iya, paham. Dia nawarin dia tim pembisnis. Dia pembisnis. Kita coba gimana aja udah nawarin. Mana nanya ke Ustaz. Paham. Maksudnya biar penyampaiannya lebih jelas. Iya betul. Dia pembisnis. Jadi orang itu jual barang bebas terserah dia. Tinggal antum mau ngambil atau tidak gitu. Sehingga di sini kan tadi sudah kita bilang hukum asal muamalah adalah boleh, betul. Kecuali kalau ada unsur yang menyebabkan harta itu adalah haram. Sementara yang antum tanyakan tadi, wallahu alam. Dia bohong apa? Iya. Bohong, khianat atau enggak gitu kan. Itu enggak. Itu orang dagang lah, orang dagang. Yang dilarang dalam dagang apa? Ketika dia menjual barang dagangannya dengan sumpah. Antum ingat pembahasan itu ya? Gitu. Atau masalah yang lain, antum bisa ingat dalil al-bayyani bil khiyar, malam yatafarraqa. Jadi transaksi sama dia apa enggak begitu ya? Nah, poinnya adalah dalam hadis disebutkan bilangnya apa? Kalau mereka saling jujur berkah. Tapi kalau nggak saling jujur nggak berkah. Tapi transaksi jual belinya sah atau tidak? Sah. Kalau antum menganggap pemborong itu dusta begitu, berarti hasil dia nggak berkah. Kan begitu. Adapun pembeli ya dia nggak tahu menahu. Taunya borong aja. Mungkin sekarang lebih pas kali ya. Seperti itu. Nah, ya wallahu a'lam. Jadi kalau yang tadi kita lebih mengarah ke orang jual mah suka-suka gitu ya. Tapi yang tadi, yang barusan hadis terakhir, artinya jual belinya tetap sah. Tinggal kalau jujur berkah. Kalau nggak jujur, nggak berkah. Ya, tapi transaksi tetap lanjut. Makanya, ya antum ketika ditanya sama orang, ya bilang aja. Modalnya gimana? Rahasia selesai gitu kan. Ya daripada antum jawabnya bohong gitu kan. Nah, iya. Iya, bilang aja alhamdulillah cukup gitu kan. Gitu. Nah, tafadhol. Sama yang tadi kan terkait duit ya, maksudnya harganya 50.000, katanya di material kita bisa dapetin 45. Kemudian kalau speknya ini yang terkait dengan merek, misalnya di
itu jadi semen tidak bisa. Iya. Nah, bisa cuma semen air gitu. Hitungannya seperti gitu gimana Ustaz? Ya kan. Kemudian jawab di akhir, dirinci lah kalau memang itu tergolong apa namanya dusta, berarti tidak di dalamnya gitu. Tapi kalau yang harganya 32.000, bukan 32.000, semen tuh 67, udah lama nggak mainan semen. Semen tuh 78.000 misalnya, yang spek B-nya cuma 75.000, lumayan ada space 3.000 gitu kan, tapi beli semennya sekian gitu. Ini udah kedustaan, kebohongan, nggak berkah gitu. Ya kecuali ya wallahu alam ya kecuali ya kayak apa namanya saya pernah mengalami lah istilahnya masalah apa namanya sumur gitu ya, masalah sumber air. Mereka udah punya spek-spek ini, tapi duit yang dikasih itu nggak cukup. Sementara kalau kita turutin speknya, duit habis. Orang-orang butuh air. Akhirnya kita orang lapangan gimana caranya biar bantuan tetap tersampaikan. Kemudian speknya yang harusnya misalnya pipa dengan merek tertentu 2 batang. Maka yang 1 batang sesuai spek tertulis, 1 batang lagi speknya yang di bawahnya. Tujuannya bukan kita pengen nipu, bukan. Kita pengen biar ini tersampaikan loh bantuannya gitu. Ya ini hanya itu hanya tidak seperti yang kita dengar ya, kayak pembangunan jembatan gitu kan. Wah, itu memang udah ditelanjangin habis-habisan itu kan dananya gitu. Ini enggak, ini yang saya alami enggak sampai sebegitunya enggak. Maka kalau seperti itu insyaallah ya wallahu alam ya, kita ya fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau yang ditanyakan tadi udah ganti merek ya, ini udah dusta, udah kebohongan gitu. Ya. Tapi kalau gantinya sama, ya nggak masalah. Kayak contoh nih, ya misalkannya, tapi wallahu alam ya, misalnya keran merek tertentu, harganya 50.000, tapi barangnya nggak ada, adanya merek lain, tapi harganya cuma 50.000, sama kualitas. Ya ini tinggal disampaikan saja, gitu. Kan ada kan model-model begitu kan. Nah, cukup insya Allah, nanti dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Kita masuk akad ya nanti insya Allah. Tapi sampai di sini wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.